Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Dewi Aining Tias dengan NPM 101202722 dari kelas E1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi manajemen yang berjudul Pembuatan Keputusan Taktis. Definisi pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah memilih strategis alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Jadi pengambilan keputusan taktis yang tepat berarti keputusan yang dibuat tidak hanya mencapai tujuan terbatas tetapi juga berguna untuk jangka panjang. Pengembalian keputusan taktis. Langkah pengambilan keputusan taktis yang pertama, kenali dan definisikan masalah. Kedua, identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut dan eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. Ketiga, identifikasi biaya dan manfaat sebagai relevan atau tidak relevan serta eliminasilah biaya dan manfaat yang tidak relevan, arti pertimbangan. Keempat, hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Kelima, nilailah faktor-faktor kualitatif. Dan yang keenam, pilihlah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Pengambilan keputusan taktis. Langkah pertama, definisikan masalah, meningkatkan kapasitas gudang dan produksi. Langkah kedua, identifikasi beberapa alternatif. Yang pertama, membuat fasilitas baru, menyewa fasilitas yang besar, mengalihkan sewa fasilitas saat ini kepada pihak ketiga. Yang ketiga, menyewa fasilitas tambahan. Yang keempat, membeli barang dan alat pengukur, mengosongkan ruangan yang diperlukan. Langkah yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Alternatif keempat, biaya produksi variabel, sewa gudang. Alternatif kelima, harga beli. Langkah keempat, hitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Langkah kelima, ada nilai-nilai faktor kualitatif. Dan yang keenam, buat keputusan, terus memproduksi barang dan alat pengukur secara internal atau menyewa gudang. Dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk hasil jangka pendek. Relevansi, perilaku biaya model, penggunaan sumber daya aktivitas. Kunci utama dalam memahami biaya relevan atau tidak relevan ini adalah bahwa perubahan terhadap permintaan dan penawaran atas sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan dalam penilaian relevansi. Jika perubahan dalam penawaran dan permintaan sumber daya terhadap beberapa alternatif menyebabkan perubahan dalam pengeluaran sumber daya, maka perubahan dalam pengeluaran sumber daya merupakan biaya relevan yang harus digunakan dalam menilai keunggulan relatif dari dua alternatif. Konsep keputusan taktis dapat digunakan dalam berbagai skenario pembuatan keputusan. Pertama, keputusan membuat atau membeli produk atau juga disebut make or buy decision. Manajer sering dihadapkan pada keputusan untuk membuat sendiri atau membeli komponen yang akan digunakan dalam proses produksi. Dengan mengidentifikasi dan menghitung biaya relevan yang berhubungan dengan keputusan membuat sendiri atau membeli komponen tersebut, maka manajer mengambil keputusan yang menghasilkan biaya terendah dan memberikan manfaat terbesar. Keputusan meneruskan atau menghentikan produksi. Dalam memutuskan untuk meneruskan atau menghentikan suatu lini produksi, manajer juga harus mempertimbangkan berbagai dampak komplementernya. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel memberikan informasi yang berharga. Perhitungan biaya relevan akan membantu menggambarkan bagaimana informasi tersebut harus digunakan. 3. Keputusan terhadap suatu pesanan khusus.
Perusahaan sering mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayani tidak seperti biasanya. Oleh karenanya, manajer harus memutuskan apakah akan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Keempat, keputusan menjual atau memproses produk lebih lanjut. Keputusan penting harus dibuat manajer mengenai apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut produk gabungan setelah titik pemisahan. Dalam membuat keputusan, biaya yang dikeluarkan sebelum titik pemisahan atau joint cost tidak relevan. Biaya yang relevan adalah pendapatan yang akan diterima dan biaya yang harus dikeluarkan jika produk diproses lebih lanjut. Contohnya, Jorgenson Company memproduksi jenis perseling X dan Y dengan margin kontribusi per unit masing-masing $25 dan $10. Jika perusahaan tidak memiliki sumber daya yang tidak terbatas, maka keputusan bauran produksi mudah dibuat. Dengan asumsi Jorgenson mampu menjual semua produknya. Mungkin ada yang menyarankan agar perusahaan hanya memproduksi dan menjual perseling X karena memiliki margin kontribusi terbesar. Namun solusi ini belum tentu yang terbaik. Keputusan bauran produk atau juga produk MSI. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait. Seorang manajer perlu memilih alternatif yang memaksimalkan total margin kontribusi. Sumber daya dengan banyak kendala. Semua organisasi mungkin menghadapi banyak kendala, keterbatasan bahan baku, keterbatasan input tenaga kerja, keterbatasan permintaan akan setiap produksi, dan seterusnya. Solusi dari masalah bauran produk dengan banyak kendala jauh lebih rumit, dan masyarakat menggunakan teknik matematika khusus yang dikenal sebagai pemrograman linear. Penetapan harga. Penetapan harga berdasarkan biaya. Pendapatan harus menutupi biaya perusahaan untuk menghasilkan laba. Banyak perusahaan menetapkan biaya dalam menentukan harga terlebih dahulu. Yang kedua, perhitungan biaya target dan penetapan harga. Perhitungan biaya target dapat digunakan paling efektif pada tahap desain dan pengembalian siklus hidup produk. Aspek hukum dari penetapan harga. Secara umum, biaya merupakan justifikasi penting untuk harga. Penetapan harga predator merupakan praktik pengaruh harga yang lebih rendah biaya dengan tujuan merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan. Harga predator dalam pasar internasional disebut dumping. Diskriminasi harga adalah pengenaan harga yang berbeda kepada beberapa pelanggan atas produk-produk yang pada dasarnya sama. Dan yang terakhir, keempat, keadilan dan penetapan harga. Standar masyarakat mengenai keadilan memiliki dampak penting terhadap harga. Eksploitasi harga dikatakan terjadi ketika perusahaan dengan kekuatan pasar menghargai produknya atau sangat tinggi. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.